latar belakangnya sama sekali tidak ada yang tahu. Sampai bangsa Indonesia pada saat itu terpaksa harus bingung, tidak tahu mana musuh, mana kawan. Semua tertegun, semua bingung, semua jingleng serendeng kumun setahun blegegegu gegugeg sak tulito. Itu kata Ki Dalang. Kalau tidak segera para ulama Nahdlatul Ulama kumpul di Keramat Raya 164 Jakarta di kantor PBNU, mengumpulkan data dan fakta, mempelajari situasi di mana kemudian pada saat orang lain masih bingung, pada saat orang lain masih kami tenggengen, kata orang Indramayu. Pada saat orang lain masih keder, pertama-tama Nahdlatul Ulama menyatakan gerakan 30 setan kober di Bosi dilaksanakan dan didalangi, diongkosi, dibiayai oleh Partai Komunis Indonesia, sekaligus mengajukan tuntutan bubarkan PKI. Satu pernyataan yang menyebabkan terbukanya tirai, yang menyebabkan seluruh bangsa Indonesia tahu mana kawan, mana lawan. Tidak aneh kalau kemudian pada selanjutnya kerjasama antara ABRI, rakyat, dan seluruh kekuatan Orde Baru dengan Nahdlatul Ulama demikian erat, sampai pun dalam operasi penghancuran PKI di daerah-daerah, kalau bukan Ansor Sahadei yang membantu ABRI. Kacamata, bukan karena tua, karena gelap. Saya pikir nih serban ini bikin repot aja. Nggak bawa serban, enggak, takut nggak dinamakan haji. Bawa serban bikin repot juga. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu udah tahu saya haji kan, taruh di sini aja deh. Ya jadi kalau saya nggak kelihatan bukan karena tua, karena gelap. Itu buktinya kalau ke situ mah tahu semua, yang cakep, yang enggak juga jelas semua yang tahu. Para hadirin dan hadirat saudara-saudara sekalian, itu ada usul dari panitia supaya dilanjutkan dengan doa katanya. Boleh saja kalau doa memang bagiannya NU. Para hadirin dan hadirat saudara-saudara sekalian, demikianlah para bapak dan para ibu. 65666768697071 ada terasa semacam kesenjangan antara NU dengan beberapa kekuatan-kekuatan Orde Baru yang lain. Lebih-lebih kalau menjelang pemilu. Geger kayak mau kiamat kalau mau pemilu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para ulama waktu itu bingung juga, mau ngaji, mau muludan saja, macam-macam sekali halangannya. Nggak tahu deh, sampai waktu itu saudara-saudara sekalian, banyak kiai yang berpikir kok kita ini jadi persis nasibnya katanya kayak daun salam katanya. Ibu-ibu tahu kan daun salam ya? Daun salam itu. Daun salam itu kalau orang mau masak yang pertama-tama dicari kan daun salam. Leher-leher paksa juga cari daun salam. Sama kalau masakan nggak pakai daun salam rasanya nggak karuan. Tapi kalau daun salam udah dapat, masukkan di masakan udah masak. Taruh di mangkok, mau dimakan di meja, yang pertama dibuang apa? Nah itu dia nasibnya kiai. Sampai para ulama banyak yang berpikir demikian waktu itu. Gimana sih? Gue ribut nggak karu-karuan. Coba deh ditunggu. Tiba-tiba Pak Harto waktu itu selaku mandataris MPR melaksanakan amanat MPR, yaitu penyederhanaan partai. Maka kemudian terjadilah fusi. Nahdlatul Ulama berfusi dengan partai-partai politik Islam yang lain, yaitu Partai Muslimin Indonesia, PRT, PSII, NU, jadi satu di dalam Partai Persatuan Pembangunan. Dengan harapan semoga ini menjadi obat. Coba ditunggu tahun 77 pemilu, masih juga rame juga. Jelas bukan obat. Tahun 78, 79, tahun 80. Waktu itu
saya dengan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah Abbas, Rais Suriah kita yang baru, saya bicara-bicara begitu, kata beliau, Fuad sudah nggak bener lagi nih begini nih. Ayo kita bersama-sama berusaha. Gimana caranya? Cari obat. Nah, antara lain. Maka kemudian pada tanggal 21 bulan September tahun 81, saya dengan beliau berangkat keliling Pulau Jawa. Kenapa kok ingat tanggalnya? Ingat karena waktu itu saya baru beli mobil baru, saudara-saudara. Jadi bukan ingat mas peristiwanya, ingat mobilnya itu, saudara-saudara sekalian. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, mengajukan usul pada para ulama, para kiai, terutama Al-Mukarram Kiai Haji Ali Maksum Almarhum rahimahullah, yang pada waktu itu beliau sedang menjadi sesepuh NU, Rais Am Pengurus Besar Suriah Nahdlatul Ulama, mengajukan usul, Pak Kiai, udah deh kami usul demi kemaslahatan umat, lepaskan NU dari politik-politikan. Beliau pada dasarnya setuju, baru kemudian mengamanatkan, coba garap bagaimana caranya. Apa kira-kira pikiran kamu yang begini ini laku? Katanya dijual. Alhamdulillah para hadirin, 82 ternyata masih geger, baru tahun 84. Bulan Desember para ulama NU mengadakan munasnya di situ Bondo, dipimpin oleh Al-Mukarram Mbah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Sembagus situ Bondo, memutuskan satu, persis pada saat itu Pak Harto sedang menyodorkan gagasan bahwasanya hendaknya Pancasila ini kita jadikan saja sebagai satu-satunya asas. Maka Nahdlatul Ulama mengambil sikap kepeloporan, satu, menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dan menurut istilah Pak Presiden sendiri, bahwasanya itu diambil sikap demikian dengan tanpa keraguan sedikit pun. Dan karena bagi Nahdlatul Ulama itu meneruskan sejarah wadifahnya ulama dulu yang telah menentukan Pancasila jadi dasar negara. Kedua, sebagai konsekuensi daripada penerimaan Pancasila menjadi satu-satunya asas, yang itu maknanya kalau Pancasila sudah menjadi satu-satunya asas, berarti semua pelaku politik praktis yang 3, 1 Partai Persatuan Pembangunan, 2 Golongan Karya, 3 PDI, Partai Demokrasi Indonesia, tiga-tiganya akan kembali pada asas Pancasila. P3 yang tadinya Islam, balik Pancasila. Golkar yang tadinya kekaryaan, balik Pancasila. PDI yang tadinya demokrasi, asasnya ganti Pancasila. Kalau asas tiga-tiganya sudah sama, maka nilainya di mata agama juga sama. Kalau nilainya di mata agama itu sama, Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah keagamaan adalah tidak adil kalau membela salah satunya. Oleh karena itu, maka dengan segala tabah hati, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi terselenggaranya sistem berpolitik yang didasarkan pada akhlakul karimah, di mana innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, itu adalah sabda Nabi sendiri. Maka Nahdlatul Ulama menyatakan kembali pada Khitbah 26, lepas daripada politik praktis. Di sini jelas bahwasanya lepasnya NU dari politik praktis bukan hanya sikap politik, tetapi juga sikap agamis. Baiklah, saya teruskan sikap agamis ini. Amar ma'ruf nahi mungkar oleh Nabi dinyatakan dengan 3 tadi. 1 bil yad yang tertinggi, 2 bil lisan yang tengah, ke yang paling buncrit kata orang Cirebon, paling rendah itu bil qalb dengan hati. Sekarang bagaimana pelaksanaannya? Bil yadi dengan tangan, amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, taghyirul mungkarat dengan tangan. Andai kata saudara-saudara merasa diri kuat, tohaga, saudara lihat di kampung ada orang selebor, ada orang teler, saudara ambil, saudara tangkap, dijotosin, masukin comberan sampai modar. Kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Jelas nggak boleh. Kenapa? Indonesia ini negara hukum. Indonesia ini negara hukum. Kalau Anda memaksa berbuat demikian, Anda akan berhadapan dengan Pak Kapolres. Kalau Pak Kapolres marah-marah, jangan Anda dakwa Pak Kapolres anti amar ma'ruf nahi mungkar bil yad. Tidak, Pak Kapolres tidak anti. Tapi Pak Kapolres adalah abdi dan pengawal hukum yang harus mengamankan hukum daripada tindakan orang-orang yang bertindak menjadi hakim sendiri. Sebab dari dulu yang namanya hakim swasta itu tidak pernah ada.
Apa ada hakim partikelir di sini? Maka Pak Kapolres harus bertindak. Jadi yang dimaksudkan oleh Pak Kapolres bukan jangan amar ma'ruf nahi mungkar bil yad, bukan, tetapi turutilah aturan mainnya. Jadi yang jadi masalah sekarang adalah bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar bil yad ajaran Islam dilaksanakan di negara Pancasila. Indonesia sebagai negara Pancasila ini yang menjadikannya bukan hanya tokoh-tokoh nasional saja, ulama sendiri ikut menetapkan, dan kita semua terikat di dalam suatu konsensus nasional menjadikan Pancasila jadi dasar negara. Karena itu pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar pun harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara Pancasila. Jadi bagaimana pelaksanaannya? Para hadirin dan hadirat saudara-saudara, pertama-tama bil yadi dengan tangan. Tangan itu sendiri, saudara-saudara sekalian, apakah mesti harus pengertiannya tangan fisik material? Jelas tidak. Sebab kalau harus fisik material, saudara-saudara sekalian, ada firman Allah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan makhluk. Kalau tangan Allah dianggap sebagai tangan fisik material, pabalangsak dunia akhirat. Oleh karena itu para mufassirin, terutama minal mutakhirin, menafsirkan tangan ini adalah dengan kekuasaan. Dengan kata lain, amar ma'ruf nahi mungkar bil yad di Indonesia, amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan lurah? Bukan. Kekuasaan camat? Bukan. Kekuasaan dan ramil? Bukan. Kapolsek? Bukan. Kekuasaan presiden? Bukan. Penguasa tertinggi di Indonesia tidak lain adalah hukum. Dengan kata lain, maka amar ma'ruf nahi mungkar bil yad di Indonesia, amar ma'ruf nahi mungkar bil yad melalui wewenang hukum. Jadi pelaksanaannya bagaimana? Mari kita kembali kepada yang menjadi sumber hukum di Indonesia, yaitu Pancasila. Apa produk Pancasila di sini? Produknya tidak lain adalah kesepakatan kita membuat satu lembaga, yang lembaga ini kita beri wewenang hukum untuk menegakkan ma'ruf, menghancurkan mungkar, bila perlu dengan kekuatan fisik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apa lembaga ini? Yaitu lembaga pemerintahan Indonesia yang sah dengan seluruh aparatnya. Jadi kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar bil yad di Indonesia, jadilah aparat pemerintah, jadilah pejabat pemerintah, jadilah aparat negara, jadilah lurah, jadilah kepala desa, jadilah camat, jadilah pejabat pemerintah yang lain, jadilah anggota ABRI. Bismillah. Dengan demikian Anda punya wewenang hukum untuk menegakkan ma'ruf, menghancurkan mungkar. Bismillah. Jadi masalah intinya sekarang, yang penting di Indonesia ini ada tidak larangan orang NU jadi ABRI, orang NU jadi pejabat pemerintah. Kalau ada boleh ribut, kalau tidak ada apa yang perlu diributkan? Tinggal bismillah, warga NU apa jadi pejabat pemerintah, warga NU-nya pun jadi ABRI. Bismillah. Dengan demikian dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar bil yad ajaran Islam di negara Pancasila sesuai dengan hukum yang berlaku. Selesai. Pancasila diamalkan, Undang-Undang Dasar 45 dijalankan, Islam dihayati, amar ma'ruf dijalankan, nahi mungkar dilaksanakan. Di sini Islam dan Pancasila bisa berjalan bersama-sama. Itu yang dimaksud oleh apa yang dikatakan para pemimpin, jangan mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Sebab Pancasila dengan Islam bisa berjalan bersama-sama seperti tadi yang saya gambarkan. Nah disinilah para bapak dan para ibu saudara-saudara sekalian. Tapi Pak katanya itu ada mubalik itu katanya. Dia mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Malah dia bawa dalil Quran, hadis segala macam. Jangan aneh. Kalau potongan model begitu, jangankan Pancasila dengan Islam, batasan pekarangan dengan tetangganya aja bisa dijadikan pertentangan pada dalil-dalil kok. Kalau yang potongan begitu, jangankan Pancasila dengan Islam saudara. Apa itu? Nah, besanan nggak jadi saja, besanan batal, itu musuhnya bisa 7 turunan. Nah, yang macam begini ini nggak perlu didengar, saudara-saudara sekalian. Baiklah. Tetapi apa semua orang bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar bil yad, jadi anggota ABRI, jadi pejabat pemerintah? Jelas enggak. Semacam saya, suruh jadi camat nggak sanggup, suruh jadi kepala desa nggak sanggup, suruh jadi anggota ABRI nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup? Ya nggak tahu deh sana kemari. Yang jelas saya ini seumur-umur nggak pernah pakai sepatu Pak. Nggak pernah pakai sepatu. Masalahnya kaki saya memang kampungan sekali. Asal pakai sepatu lecet. Jadi lebih baik nggak pakai sepatu dah. Enak aja yang murah meriah, sandal gitu aja. Itu sandal tuh nggak pernah beli Bu.
Tapi tolong jangan diberitahu orang ya. Ini rahasia perusahaan. Begini, kalau sandal saya sudah mulai butut, ada pengajian di masjid, itu sengaja sandal saya nggak saya bawa masuk di luar, maksudnya biar hilang. Nanti kalau udah hilang, panitianya saya tuntut suruh ngeganti lagi yang baru. Jangan diberitahu orang nih, ini rahasia perusahaan nih. Para hadirin dan hadirat, orang kaya saya begini ini suruh jadi anggota ABRI dari camat nggak sanggup Pak. Fa'ilam yastati' fa bilisani, ya dengan lisan. Kalau udah bisa dengan lidah. Nah sekarang bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar dengan lidah? Apa pidato kayak saya? Jelas enggak. So pidato saya tidak efektif. Pidato saya enggak mengandung resiko apa-apa. Mau didengarkan, monggo. Mau diamalkan, silahkan. Mau didengarkan, matur nuhun. Mau dilaksanakan, terima kasih. Tidak didengarkan, saya nggak bisa nuntut. Nggak diamalkan, nggak ada sanksinya. Didengarkan, terima kasih. Ditinggal ngantuk dari tadi. Amar yang begini ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar Pak. Ini namanya al-wa'dhu wal irsyad. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar yang begini ini. Atau barangkali pidato di pasar. Pasar ujung Berung lagi rame-ramenya. Ada mubaligh yang gatal mulut. Wah ini kesempatan mau amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan. Dia masuk pasar bawa pengeras suara. Dia pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten para ahli pasar sadaya sim kuring pada nyelapkeun amal ma'ruf nahi mungkar bil lisan da ieu teh mumpung dielingkeun ku sim kuring para saderek teh nuju sadaya milarin keuntungan dunia gampang tiporosok kana dosa nu mawi para hadirin sadaya inget sing eling eta timbangan eta ukuran tong dikurangan atana pe dilangkungan saderek sadaya ingat firman Allah wailul lil mutaffifin. Kira-kira ada yang dengerin enggak? Jangankan didengerin, nggak dibilang kiai geblek udah mending sudah kalian. Ini. Jadi jelas amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan itu bukan pidato di pasar, Pak. Jadi kalau begitu bagaimana? Sekali lagi amar ma'ruf nahi mungkar ajaran Islam diterapkan di negara Pancasila. Apa produk Pancasila di sini? Mari kita kembali ke sana. Produknya tidak ada lain adalah kesepakatan kita membuat lembaga tempat ngomong. Membuat lembaga tempat ngomong. Semua anggota lembaga ini punya hak ngomong bebas, dilindungi oleh undang-undang. Dan omongnya ikut mewarnai produk lembaga itu. Sedangkan produk lembaga itu mengikat setiap pribadi insan Indonesia dan namanya undang-undang, yaitu hukum TA. Sekarang mana jadi lembaga pembuat undang-undang di Indonesia? Yang tertinggi DPR MPR. Di provinsi DPRD tingkat 1, di kabupaten DPRD tingkat 2. Anggota DPR memang kerjaannya ngomong. Oleh karena itu kalau Anda mau amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan di Indonesia, jadilah anggota DPR. Bismillah. Dengan satu niat. Apa niatnya? Niat amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan, pahalanya besar. Sebagaimana Anda jadi lurah dari pejabat pemerintah jadi ABRI, niat amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan, pahalanya besar. Anda jadi anggota DPR MPR, jadi anggota DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Dengan niat amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan, pahalanya besar. Yang penting niatnya, motivasinya. Adapun jadi anggota DPR-nya dari mana? Karena pelaku politik praktis asasnya sudah sama, maka jadi anggota DPR-nya dari mana? Enggak penting. Mau dari P3, mangga. Mau dari Golkar, mangga. Mau dari PDI, mangga. Yang penting niatnya amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan. Jadi anggota DPR dari manapun, kalau niatnya bukan amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan, tapi niatnya mau mencari fasilitas dari Pak Bupati atau Pak Gubernur, nah sambar geledek lagi yang begini. Kan rada lumrah yang begitu tuh sekarang. Tapi juga apakah semua orang bisa amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan jadi anggota DPR? Jelas enggak. Orang kaya saya begini nih suruh jadi anggota DPR nggak sanggup aja deh. Ya maaf aja Pak. Ini saksinya masih ada, beliau masih hidup. Rois Surya kita ini kebetulan beliau ini paman saya, guru saya, pembimbing saya, Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Abbas. Tahun 63 pada saat saya masih berumur 22 tahun, saya sudah diperintah beliau, "Fuad, kamu jadi anggota DPRD GR Cirebon." Saya bilang nggak mau Kiai. Kenapa nggak mau? Nggak bisa. Ya nanti kan latihan, nanti kamu bisa. Enggak, Kiai, saya nggak bisa. Apa sih alasan kamu? Ya, saya ini ustadz kampungan aja kok suruh jadi anggota DPR macam-macam, nggak sanggup deh Kiai. Ntar paling-paling saya mau ketahuan modalnya doang, nanti lebih baik nggak usah deh.
saya nggak mau. Maaf. Sekarang juga barangkali Al-Mukarram wal Marhum Al-Maghfurlah Syekhina Kiai Haji Mustamid Abbas Rais Syuriah wilayah NU Jawa Barat. Beliau wafat sebagai anggota MPR dari fraksi utusan daerah. Sampai saat ini belum ada gantinya, saudara-saudara. Saya kira kalau saya mau saya juga jadi, tapi saya enggak. Kenapa enggak bisa? Kenapa? Saya tahu saya ini ustadz kampungan gitu. Udah lebih baik gak usah deh. Paling-paling ketahuan modalnya doang. Nah lo katanya kalau pidato di Rajaban, pidato di pengajian lu lancar, tapi di podium MPR lu bisu. Nah kan ketahuan gak enak yang begini. Jadi lebih baik jadi orang misterius sajalah gitu. Para hadirin dan hadirat, mestinya yang jadi anggota MPR, yang jadi anggota DPR ini Pak Dr. Andes Kiai Haji Hafidz Utsman. Beliau ini memang karena beliau ini intelektual, ya pas saja kalau beliau yang jadi. Kalau saya ini maksa-maksain, ya nggak benernya lah, nggak bener deh, udah lebih baik nggak aja deh. Para hadirin dan hadirat saudara-saudara, kalau nggak bisa, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau kamu nggak bisa jadi anggota DPR dengan lisan, maka dengan hati. Bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati? Apa cukup diam asal hati nggak cocok? Oh enggak. Kenapa? Karena yang disebut amar menurut kitab Waraqat, kitab usul paling kecil, amar itu thalabul fi'li. Nahi itu adalah thalabut tarki, tuntutan. Amar tuntutan mengerjakan, nahi tuntutan meninggalkan. Amar nahi dua-duanya mengandung makna tuntutan, konotasinya aktif. Falyughayyirhu itu fi'ilnya fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ini butuh maf'ul, konotasinya aktif lagi. Nggak ngerti itu diajak ngomong begitu, dengerin aja deh, biar aja deh. Yang kayak maf'ul begitu ini. Nah ini jadi jelas amar ma'ruf nahi mungkar bil yad, apa bil qalb dengan hati, tidak cukup diam, tapi harus disertai dengan kegiatan, aktivitas. Apa kegiatannya? Apa aktivitasnya? Tidak lain bantu pelaksana amar ma'ruf nahi mungkar bil yad. Dalam hal ini bantu pejabat pemerintah, bantu lurah, bantu camat, bantu danramil, bantu kapolsek, bantu kapolres, bantu dandim, bantu bupati, bantu wali kota, bantu gubernur, bantu pemerintah di dalam menegakkan ma'ruf, menghancurkan mungkar, bila perlu dengan kekuatan fisik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Juga bantu anggota lembaga legislatif, bantu anggota DPR dengan memberikan bantuan-bantuan tertentu supaya mereka mampu menciptakan undang-undang hukum yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau begitu artinya amar ma'ruf nahi mungkar bil qalb, maka artinya kurang lebih sama dengan istilah sekarang yang lagi ngetop, yaitu partisipasi aktif. Partisipasi aktif ini adalah merupakan tuntutan minimal. Nah, di sini kita juga tahu, saudara-saudara, para bapak dan para ibu hadirin hadirat, bahwa Islam tidak pernah mengajarkan sikap oposisi terhadap pemerintah yang sah. Islam hanya mengajarkan sikap amar ma'ruf nahi mungkar saja. Maka kalau umat Islam sudah terperosok kepada sikap oposisi terhadap pemerintah yang sah, saya mau tonton berapa tahun dia kuatnya nanti. Kalau tidak remek, orang bilang apa nanti. Nah, para hadirin dan hadirat, cuma yang muskil sekarang ini adalah tempatnya kiai. Misalnya Al-Mukarram, ya Bapak Kiai Ilyas Ruhyat. Beliau ini lurah bukan, camat bukan, anggota ABRI bukan, hansip pun bukan. Jadi beliau ini tidak termasuk amar ma'ruf nahi mungkar bil yad. Beliau anggota DPR MPR bukan, anggota DPRD tingkat 1 bukan, DPRD tingkat 2 juga bukan. Jadi beliau tidak termasuk amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan. Apa kalau begitu beliau ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar bil qalb? Kalau begitu beliau ini imannya paling lemah. Siapa berani ngomong Kiai Ilyas Ruhyat ini imannya paling lemah? Silahkan ngacung, gue tempeleng dah sekaligus. Ternyata imannya paling lemah pun tidak. Dus artinya lembaga yang 3 ini memang bukan tempat kiai. Jadi kiai tidak usah jadi pejabat pemerintah, kiai tidak usah jadi anggota ABRI, kiai juga tidak perlu jadi anggota DPR MPR, tetapi kiai juga tidak boleh sama dengan masyarakat biasa. Jadi di mana tempat kiai? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din
the fuck?